barang bekas. Jadi kayak macam penilaian orang-orang kan kayak lebih baik beli baru atau lebih baik beli di RB kita punya untung berkurang sedikit, yang penting kita kasih kepuasan ke pelanggan, kasih kenyamanan ke mereka toh. Itu yang paling penting. Ini Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Del On Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe Kepu channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru nonton channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, welcome Del On Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman yang punya ide-ide kreatif seperti ada Nona di sebelah sana yang kira nggak mau sembarang saja. Dan untuk teman-teman semua, kami himbau untuk selalu menjaga kesehatan, pastinya prokes. Kenapa kami tidak menggunakan masker? Karena kami sudah vaksin kedua dan kami sudah menjaga jarak. Saya sudah vaksin Moderna kedua dan adik juga sudah ya? Saya sudah vaksin ketiga. Sudah vaksin ketiga, oke. Kita beri aplaus dulu karena mereka sebagai warga negara yang baik sekali. Dan untuk teman-teman semua yang merekomendasikan, saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena ini hasil dari rekomendasi sebenarnya ya. Karena dia punya usaha yang sangat keren, yang tidak terpikirkan ya sebelumnya. Kreatif sekali ya. Oke, ada Anggi. Kita tepuk tangan untuk Anggi dulu. Oke, Anggi Pangawan sudah mau mampir di Del On Podcast. Sama-sama. Anggi, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Oke, gugup ya? Lumayan sedikit. Mohon maaf, Anggi sudah menunggu lama karena memang tadi ada kendala sedikit, jadi memang kita berpodcast. Oh iya, saya juga himbau untuk teman-teman yang mungkin kemarin rekomendasikan teman-temannya yang untuk kami ajak di sini, kami akan sebisa mungkin untuk mengajak. Jadi ada beberapa teman yang kita ajak ke sini tapi ya mungkin masih malu-malu. Tidak semua orang mau duduk-duduk di sini sih. Tapi kalau banyak yang mau sih tidak apa-apa karena kita di sini berbagi ya. Anggi bisa ceritakan sedikit kok bisa punya ide kreatif untuk bikin usaha itu? Usaha nanti kita tampilkan di sini ya, usahanya Anggi nih. Oke, jadi pertama tuh bisa terpikirkan buat usaha thrift. Oke, siap. Itu karena pertama gabut. Karena gabut. Keren ya. Keren ya. Kayak semester akhir, kayak terada kesibukan lain, kayak hanya fokus di skripsi itu. Kayaknya buka usaha bagus nih. Jadi kebetulan saya juga latar belakang sekolah manajemen tuh. Oke, siap. Jadi ya perlu diterapkan ilmu-ilmu itu sedikit. Jadi sudah cari-cari begini, pikir-pikir, buat usaha apa ya? Akhirnya kebetulan saya punya pacar juga hobi. Oke, Hobi dengan ini usaha. Jadi kayak dia tuh punya tujuan yang sama. Kayak macam suatu hari nanti kita harus punya usaha sama-sama nih. Jadi sudah mulai ngobrol-ngobrol, usaha apa ya? Akhirnya mulai cari. Terus sampai satu waktu kami dapat ini di TikTok, scroll TikTok, dapatlah usaha thrift nih. Jadi banyak yang review apa dari suppliernya, apa segala macam. Jadi kayak usaha thrift nih lagi hype-hype-nya di Jawa. Jadi kayak macam prospeknya, bagus nih kayaknya. Baru yang kami tahu di Maumere ini baru ada satu yang thrift crew neck sama seperti kami. Oke, siap. Hormat ya mungkin aku nonton ini. Ya. Hormat. Jadi kami lihat kayaknya belum banyak tuh, jadi terpapa kayaknya kita harus coba nih. Akan kayak mulai cari-cari, seleksi supplier mana yang bagus begini. Pas kebetulan kami juga punya uang, akhirnya modalnya kami udah join. Oke, siap. Join terus order lah barang datang begini, dari beli kayak paket usaha gitu. Datang begini kurang sesuai ekspektasi lah. Jadi tapi kami tetap biar terpapa, masih pertama nih kita coba saja dulu. Terus akhirnya sebelum barang datang tuh kami suruh buat akun Instagram. Buat akun Instagram, mulai supaya cari followers tuh. Kasih tahu teman-teman supaya bantu promo apa segala macam, mulai dapat followers sedikit demi sedikit. Terus pas barang datang kayak mulai upload pelan-pelan. Jadi pas awal fall pertama tuh yang kami upload, yang beli tuh orang-orang terdekat saya seperti biasa. Siap. Jadi ada keluarga, ada teman. Ada mantan ya? Terada, kebetulan terada mantan. jadi sudah pas
Full pertama habis itu belum terlalu banyak yang tertarik sepertinya dengan campingnya bareng. Akhirnya kayak mulai evaluasi dulu. Apa yang buat kayak macam orang-orang kayak tertarik dengan kita bareng? Sampai kayaknya tidak bagus nih. Kita harus cari supplier yang lain lagi. Jadi akhirnya lebih sering setiap hari tuh kayak udah diskusi cari ini bagus nih kayaknya. Cari tahu ini bagus. Oh iya yang ini. Karena coba full kedua begini mulai dia punya model, dia kualitas mulai naik sedikit demi sedikit. Kayak mulai belajar tuh, oh kayaknya merek ini lebih bagus, oh kayaknya bahan yang seperti ini kayaknya lebih bagus. Jadi kayak mulai seleksi satu persatu. Terus puji Tuhan semakin kesini kayak semakin pintar lihat itu barang, mulai belajar tuh. Jadi ini dapat followers baru banyak, pelanggan baru banyak, sampai sekarang sudah pelanggan tetap. Terus dapat dukungan paling banyak tuh dari camp teman-teman, camp teman-teman dan keluarga. Nah itu dengan yang sampai sekarang yang baru tuh yang kayak pelanggan baru nih kayak orang-orang baik semua nih Kak. Dan puji Tuhannya tuh kami cuman dapat 1 kah 2 pelanggan nih yang PHP. Hampir 1 tahun kayak punya usaha. Cuman baru dapat saya lupa pokoknya samplingnya tuh cuma 1 orang itu saja. Dendam ya? Kayak bukan dendam sih, kayak macam posisi kami kan baru pertama usaha masih full ke berapa ya? 2 kah 3. Tapi kalau orangnya saat ini nonton apa yang kamu sampaikan ke dia? Terima kasih Sadap. Dia kan kami belajar terus supaya lebih semangat lagi untuk cari ide-ide baru supaya orang lain yang bisa tertarik tuh. Nah, ini kalau boleh tahu nih, usaha ini berdirinya kapan nih? Usaha ini berdiri pertama di tahun 2021, tahun lalu, bulan April tanggal 22. Oke, berarti tinggal sebulan lagi ya. Oke. Lagi 1 bulan. Oke, siap. Nah, ini kan sebenarnya suatu hal yang unik. Kenapa saya bilang unik? Kalau bisa dibilang jualan seperti jualan RB ya, itu kan sebenarnya banyak sebenarnya. Sekarang juga banyak sekali yang jualan begitu. Tetapi teman-teman punya sesuatu yang beda, yaitu kemasannya yang pastinya. Yang saya tertarik itu kemasannya. Packaging itu benar-benar diperhatikan sekali. Nah, kenapa bisa terpikirkan ide sekreatif itu begitu? Nah, dari awal kami jual tuh, kami buka usaha nih, kami udah pikir kita tuh harus punya sesuatu yang beda dari orang lain, setidaknya yang unik dari kita tuh Kak. Jadi kalau orang bilang ini, oh iya dia tuh begini, dia usaha tuh begini, oh ini bagus begini. Jadi kami pikir jadi seiring berjalannya waktu, kami akhirnya pikir kayaknya bagusannya kayak ini kan barang bekas. Jadi kayak macam penilaian orang-orang kan kayak lebih baik beli baru atau lebih baik beli di RB Terus ini kan hanya kayak macam lebihnya kan kami cuci, setrika, wangi segala macam tuh. Kayaknya tercukup deh. Jadi akhirnya kami diskusi, pikir biar terpapa kita kasih keluar uang lebih sedikit, kita punya untung berkurang sedikit. Yang penting kita kasih kepuasan ke pelanggan, kasih kenyamanan ke mereka tuh. Itu yang paling penting. Oke, luar biasa. Supaya mereka ketagihan tuh beli di kami. Luar biasa. Oke guys, jadi saya sekarang lagi di HM Cafe. Di belakang saya ini ada HM Cafe, teman-teman bisa lihat. Dan saya sekarang akan untuk memastikan kalau kita bakalan review makanan di HM Cafe. Oke. Oke, nah kita sekarang sudah ada di dalam HM. Nah kita bakalan ke resepsionisnya. Oke guys, nah jadi sekarang di depan kita sudah ada banyak sekali makanan dan saya bersama si yang punya yang enak di Mau Mere. Betul sekali, dan kalian semua tahu bahwa yang enak di Mere sudah berulang tahun ke 1 tahun ya. 1 tahun ya, jadi makannya harus banyak. Yes. Dan thank you ya untuk HM Cafe dan Resto and Fitness karena sudah
Ya, udah mau menangkan sembara ini. Dan kita pastinya seperti biasa kita akan review langsung di tempatnya dan inilah yang Betul sekali. harus kita habiskan sekarang. Betul, dan dan- tentunya akan kita review ya. Oke, dan kayaknya kita harus makan saja deh. Nggak usah ngomong banyak deh. Gas. Ya, oke, di situ sudah banyak sekali. Nanti selengkapnya bisa langsung di Daniel Owen Podcast di YouTube ya, atau langsung ke Instagram di @yangenakdimaumere. Makan. Oke, gas. Oke guys, jadi kami sudah selesai menyantap ini semua dan saya sangat kenyang sekali. Terima kasih untuk Padahal masih Raffi. banyak, Masih banyak dan ini saya hampir 4 kali dulu. Jangan bongkar rahasia. Dan terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua yang sudah like, komen, subscribe channel YouTube di Owen Podcast dan yang tahu siapa owner di sebelahnya. Sebelahnya ada owner yang enak di Yang enak di Maumere. Jadi Jadi yang mau mempromosikan dagangan kulinernya bisa nanti follow dulu, terus nanti bisa di tag gratis ya pastinya di yang enak di Maumere. Betul, dan jangan lupa kontaknya agar mereka tidak tanya ke adminnya. Karena sering dikomplain sama adminnya. Dan oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah like, komen dan terima kasih untuk KM Cafe dan Resto Makin Jaya. Dan pasti di sini ada fitness ya, jadi jangan Iya, lupa terus makan. fitness dan juga yoga. Oke, thank you. Untuk pelanggan paling jauh, pernah ada yang pesan atau pernah dikirim yang paling jauh di mana nih? Paling jauh tuh di Kupang. Oke, pernah. Pernah kirim di Kupang. Ya. Siap. Nah, tadi kita cerita tentang pelanggan yang PHP ya. Tadi mungkin sudah diceritakan di awal bahwa hanya mungkin ada 1-2 orang yang PHP. Sampai diingat mukanya, sampai diingat orangnya. Mungkin orangnya kalau kamu PHP itu, kalau kamu tidak punya uang terus lah gitu ya. Simpelnya kan begitu tau, kalau Iya. terakhir punya uang terusaha. Tidak Atau usah. terpapa sebenarnya kalau kamu jujur saja, omong kayak macam kakak minta maaf, terbisa ambil barangnya soalnya uang saya pakai atau uang itu kan terpapa. Maksudnya kita juga Mungkin next mengerti time, toh, iya betul. next time. Yang penting kalau ada usaha untuk menghargai yang punya usaha, gitu saja. Betul. Jangan kayak masa bodoh hilang gitu kan terbaik Betul. toh. Nah, usahakan selama ini kan jualan lewat online nih. Nah, usahakan jualan lewat online. Nah, kalau misalnya kedepannya nih punya rencana tidak offline nih, mungkin bikin atau sewa tempat begitu. Oh ada, kayak beromong tadi siang. Oke, siap. Gitu, Oke. ngobrol-ngobrol. Oke. Kayaknya suatu saat kita harus buat kayak toko outlet kecil gitu sama. Iya nanti. Tidak kurang lebih seperti pas- kuda mas lah ya. Ya tidak juga sih. Tapi amin, semoga rezeki lebih bisa. Oke, siap. buat Nah, usaha. dan ini pasti kalau dukungan dari pacar saya kan 100% full ya, karena memang usaha bareng pacar. Nah, dukungan dari keluarga nih. Dukungan dari keluarga juga 150%. Oke, siap. Lebih lagi. Lebih lagi, artinya 75% dari Arinono punya bapak mama dan 75% dari bapak mama tuh ya. Bisa. bapak mantu yang nonton ini adalah ya kalian para mantu yang luar biasa ya, karena sudah berpikirkan begitu. Mudah-mudahan kedepannya tanah dan sebagainya dia bisa jual juga ya. Aduh, dari tidak juga Bakelar ya. sih. Tidak juga sih. Nah, dalam perjalanan ini berbisnis, ini bisnis pertama atau kesekian? Kalau saya sendiri pernah jadi kayak reseller begitu. Oke, siap. Kayak yang punya barang ada di sini, terus saya yang bantu jual, dia kasih uangnya Konjak per bulan. gitu ya? Itu konjak lah. Kayak ya hampir sama sih ya, kayak gitu hampir sama. Terus tapi hanya jalan berapa ya? 6 bulan kalau tersalah. Ya. Oke. Yang usaha sendiri benar-benar baru pertama Benar-benar. ini. Nah, ini artinya bahwa punya pengalaman usaha sudah mau hampir setahun. Jatuh bangun saya yakin pasti banyak sekali. Apalagi di masa corona seperti ini. Nah, rasakan tidak pandemi ini? Kami tidak terlalu rasa efeknya pandemi. Oke, siap. Soalnya Oke, jadi pemerintahan kalau mungkin yang nonton ini terus bantu ya, karena memang Jadi- mereka tidak merasakan. tidak juga sih. Maksudnya kami kan usaha kecil-kecilan nih, tidak sebesar itu. Jadi misalnya kayak macam kami kan biasanya jualnya pakai vol gitu toh. Jadi Oke. jadi satu vol
8 atau 10 barang. Tapi pernah ada hutang tidak? Hutang? Bukan terhitung hutang sih, kayak macam sistemnya kan kayak keep. Jadi kami kasih aturan 3 hari batas keep. Setelah 3 hari kau wajib ambil. Kalau tidak ambil berarti kami kasih blacklist, kasih masuk dalam blacklist. Begitu sistemnya. Siap. Nah, dalam perjalanan ini kira-kira barangnya teman-teman ambilnya bagaimana? Kadang-kadang maksudnya setelah blacklist berarti teman-teman tidak bisa pesan lagi ya berarti ya? Otomatis tidak bisa pesan. Kami tidak melayani lagi pesanan. Oke, jadi kalian tegas ya? Tegas, karena memang banyak tuh militer kasus seperti kayak begitu. ya? Kalau macam mereka punya kesadaran nih, kayak macam untuk omong kayak kakak minta maaf kayaknya kayak macam waktunya kan 3 hari, dan kayaknya lusa begitu 5 hari kemudian gitu baru bisa ambil terpapa. Tapi kalau macam misalnya 3 hari, terus mereka terpunya kesadaran kayak untuk kasih tahu tuh mereka punya halangan apa begitu. Itu berarti kami suka masuk blacklist. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tidak ada. Aman lah ya. Aman lah. Nah, aman. untuk size-nya nih, misalnya seperti Daniel yang mungkin ukuran badannya gede nih. Kalau misalnya size-nya itu dari size apa saja nih? Yang teman-teman biasanya siapkan atau lebih banyak diminati lah? Paling banyak M. Kalau tidak L. Kalau XL hanya beberapa sah. Oke, saya butuh XL. Oke. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin nonton podcastnya ini terus mau pesan, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti Adi bisa balas ya satu persatu. Bisa, pasti bisa. Oh ya, buat teman-teman semua, ini contoh baju ya, hoodie ya, banyak yang jual hoodie. Crewneck sama hoodie. Oke, siap. Nah ini kita tampilkan di sini nih. Oke, tadi kita sudah tampilkan videonya dan kita sudah tampilkan IG-nya. Jadi buat teman-teman langsung order di situ karena mereka ready setiap 1 bulan tuh berapa kali nih? 2 kali biasanya. 2 kali. Ya. Biasanya awal bulan dan akhir bulan atau? Biasanya awal bulan sama akhir bulan. Awal bulan, akhir bulan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah gajian, kalian bisa kepoin di Instagramnya mereka yang tadi. Kalau untuk teman-teman yang mungkin mau beli barangnya, artinya bisa order di mana saja nih? Di Instagramnya? Oke, kami punya Instagram namanya thrifting_skui. Pakai Y-nya 2. Kenapa namanya itu? Oke, nama thrifting skui itu kami pikir kami punya usaha. Nama usaha tuh harus mencerminkan apa yang kami jual. Jadi misalnya thrifting kan artinya kegiatan mencari barang thrift. Terus skui kan bahasa gaulnya anak-anak sekarang kayak yuk skui. Thrifting skui. Kenapa tidak besti atau ayo gitu? Besti kan kami punya usaha 1 tahun lalu. Bestinya kan belum terlalu terkenal seperti sekarang. Siap. Nah, kalau Facebooknya ada? Facebooknya terada. Kami hanya ada di Instagram. Oke, berarti kalian jualan pasarnya di Instagram iya, kalian. Betul. Oke, siap. Kalau sejauh ini kalian akhirnya berpikir untuk kemasan, terus packagingnya, kalian kenapa harus cuci dan sebagainya. Kalian kenapa harus ide seperti itu? Jadi kami pikir kalau kami tidak cuci, kami punya packagingnya biasa saja, apa bedanya dengan RB? Oke, siap. Jadi kami harus punya nilai lebih sedikit supaya bisa menarik kami punya pelanggan. Jadi begitu. Siap. Kami pikir ide kayaknya kita harus cuci, harus wangi supaya orang yang beli kayak senang macam mereka juga senang akhirnya pulang dan bikin acara di rumahnya mungkin ya. Bukan acara juga sih, senang supaya nanti bisa beli lagi. Oke, siap. Nah, sejauh ini kalau misalnya next mungkin ada mau jualan tas ataukah mungkin jualan atau jualannya itu cukup mungkin itu saja? soon kami bisa jual celana juga. Celana. Jadi mas topi juga boleh? Topi atau tidak tas. Antara itu nanti kami cari-cari. Jadi tidak ada pakaian dalam ya? Kalau bekas janganlah, beli yang baru lah ya. Iya Kak, beli baru. Siap. Kalau dalam luarnya boleh lah. Nah,
Kalau sejauh ini punya pengalaman dengan waktu di order, mungkin dapat bahan yang kurang bagus, ataukah robek, ataukah luntur, ataukah Puji Tuhan sampai sekarang kami belum dapat komplain seperti itu ya. Oke, Misalnya barang, kakak barangnya ini robek, kronik yang ini dia punya warnanya pudar begini-begini, tidak ada. Puji Tuhan dapat feedback yang baik positif dari dan baik. dari pelanggan. Oke. Nah, misalnya mungkin seperti saya badannya besar nih. Saya kan lihat waktu di postingan itu kan mungkin yang seukuran badannya Ade atau mungkin agak gede tapi posisinya yang dipakai kenakan oleh Ade. Misalnya saya pesan, terus saya boleh tes enggak? Gitu. Ada yang tanya seperti itu. Nah, misalnya kayak, kakak bisa tes dulu kah? Dan sebelum itu pasti kami akan kasih saran, bilang kakak biasa pakai ukuran apa, terus nanti kami kasih detail ukurannya, misal lingkar dadanya berapa, panjangnya berapa, jadi kan kakak bisa kira-kira tuh. Nah, ini mungkin di terakhir kita punya podcast Adik. Jadi biasanya kalau kami punya podcast terakhir itu kami bisa minta teman woranya kami, teman ngobrolnya kami tuh biasa untuk memberikan motivasi nih. Jadi motivasi itu bebas di sini, tapi motivasi untuk teman-teman yang baru mulai usaha, merintis usaha yang berbeda seperti Adik nih, yang berani keluar dari zona nyamannya untuk buka usaha yang berbeda, teman-teman nih. Tabrak saja nih. Jangan tabrak juga sih, jangan pelan-pelan. Kalau dari saya untuk teman-teman yang mau buka usaha, yang pertama tuh kamu harus punya motivasi. Saya buat ini usaha untuk apa ya? Jangan kayak hanya mau ikut-ikut orang, misalnya orang usaha banyak ini, saya ikut kayaknya bagus nih, saya ikut. Tapi kamu tidak punya motivasi dasarnya, saya punya usaha. Misalnya kayak sama cari uang jajan nih, saya harus ada usaha. Itu kan otomatis kamu punya semangat tersendiri ya untuk buat itu usaha bisa maju. Terus jangan pernah capek untuk belajar. Belajar untuk bagaimana buat kamu punya usaha tuh bisa upgrade dari waktu ke waktu. Jangan pernah bosan untuk cari tahu saya punya usaha nih, untuk cari pelanggan baru tuh bagaimana ya caranya. Jadi kayak macam kamu bisa cari, sekarang kan sudah banyak tuh di YouTube atau di TikTok, di Instagram juga banyak. Betul. Akun-akun yang ajar kita supaya kita punya bisnis tuh bisa lebih berkembang, lebih kekinian begitu. Betul. Intinya itu sih. Dan berkolaborasi dengan Deal On Podcast, iya, kami bisa pasti supaya di sini. Dan mungkin itu saja sih untuk teman-teman semua yang mungkin rekomendasikan, banyak sekali yang direkomendasikan terus. Kakak kapan undang, kita sudah undang mereka tetapi mereka belum sempat atau belum mau untuk bisa hadir di sini. Jadi terkadang ada orang yang kita undang tapi mereka kakak masih malu dan sebagainya. Jadi buat teman-teman, kakak kami sudah request tapi kakak tidak undang. Bukan, kita sudah mencoba hubungi tapi memang karena teman-teman mungkin masih punya kesibukan dan sebagainya. Tapi nanti kita tetap usahakan untuk itu. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan Ade Anggi. Terima kasih banyak untuk petuanya Ade Anggi, keluarga semua yang nonton podcast ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.